ya. Nah, kami dalam perjalanan menuju Desa Panaikan dalam rangka melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Di sini sudah bersama dengan saya Ibu Dr. Rusnia. Kami dalam perjalanan dan beliau sekarang fokus nyetir ya, setir ini sama Ibu Dokter. Baik Bu, di sini saya ingin sedikit bincang-bincang supaya perjalanan kita tidak membosankan. Untuk pengabdian masyarakat, seberapa penting sih kegiatan ini dilakukan oleh seorang dosen? Ya, mungkin Ibu sambil fokus nyetirnya sambil bisa menyampaikan ke teman-teman. Ya. Jadi dosen itu ya sebagai pendidik bukan hanya bertugas di dalam kampus saja. Jadi mereka itu memiliki 3 tanggung jawab utama yang harus atau wajib dilakukan dalam satu semester. Nah, yang pertama itu kan pendidikan. Pendidikan itu di dalamnya banyak unsur, mulai dari pengajaran, kemudian pembimbingan, baik itu tugas akhir maupun praktek di lapangan. Kemudian bidang yang kedua adalah penelitian, termasuk menghasilkan karya berupa tulisan, baik itu berupa buku referensi, buku monograf, ataupun jurnal ilmiah yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Nah, yang ketiga ini adalah pengabdian masyarakat, karena sebenarnya kehidupan kampus itu dikatakan bermanfaat bila dia bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Iya, betul sekali. Jadi idealnya pengabdian masyarakat ini sesungguhnya adalah bagaimana seorang dosen itu bisa menurunkan dari hulu ke hilir hasil-hasil dari penelitian mereka yang sudah mereka buktikan secara empiris kepada masyarakat, agar masyarakat itu bisa merasakan manfaatnya. Ya, betul. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya, bahwa pengabdian ini sangat penting karena tentunya selain dari kewajiban sebagai dosen harus melaksanakan tentunya menerapkan dari hasil-hasil penelitian yang telah kita lakukan. Nah, Bu Dokter, untuk pelaksanaan pengabdian masyarakat itu sebenarnya berapa kali sih dilakukan oleh dosen dalam satu semester yang seharusnya gitu? Nah, kalau kita merujuk pada pedoman operasional penilaian angka kredit, apalagi yang sekarang ini yang menggunakan prinsip Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu sebenarnya tidak ada batasan ya, karena beban yang dilaksanakan lebih itu menurut Kemendikbud, Dikti, itu seharusnya diberikan reward oleh kampus bagi dosen-dosen yang melaksanakan beban yang lebih. Jadi tidak ada sebenarnya batas maksimal. Yang ada mungkin batas minimal ya, batas minimal satu kegiatan pengapas ini digabung dengan kegiatan penunjang di dalam beban kinerja dosen itu minimal dia bisa berjumlah 3 SKS atau ya, jadi bebannya itu 3 SKS. Jadi itu yang minimalnya, tetapi sebenarnya boleh lebih, boleh 2, boleh 3 ya. Terus biasanya kan Bu Dokter terkait dengan pengabdian itu yang mana sih yang seharusnya dilakukan? Karena saya lihat biasanya dulu-dulu tuh orang hanya melakukan penyuluhan aja, tapi tidak ada tindak lanjutnya dan sebagainya. Jadi yang seharusnya tuh yang seperti apa yang bagusnya? Nah, jadi pengabdian itu kan kalau secara prosedural administratif itu kan dimulai dari usulan ya. Iya. Jadi seorang dosen itu sebaiknya membuat usulan dulu. Jadi membuat usulan ke P3M misalnya, memasukkan usulan akan melakukan kegiatan apa. Nah, di dalam sebuah usulan itu bisa membuat rincian kegiatan berseri, artinya boleh satu judul pengabdian, tetapi di dalamnya ada beberapa item kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, di
usulan itulah nanti yang bisa bersifat 1 semester. Dia jangka waktunya pelaksanaannya bisa 1 semester, bisa insidentil. Tetapi sebaiknya untuk bisa lebih terarah, sebaiknya buatlah usulan yang bisa berlaku dalam 1 semester. Artinya ada beberapa seri kegiatan. Dan yang kedua mengenai sasaran ya, karena pengabdian itu harus memiliki mitra. Jadi mitra itu sebaiknya adalah lokasi yang memang sudah memiliki MOU dengan kampus masing-masing, misalnya seperti yang kecamatan atau desa ya. Jadi sasarannya dibawa ke mitra tersebut. Kenapa dibuat seperti ini? Supaya mitra itu bisa merasakan manfaat yang jangka panjang. Jadi kalau misalnya kita buat insidentil, misalnya kita mau bikin penyuluhan di komunitas A, komunitas B, itu kan efeknya cuman singkat ya, sesaat. Nah sementara kalau misalnya kita buat sebuah program pengabdian, apalagi ini misalnya programnya terstruktur dari kampus punya roadmap sendiri. Nah itu jauh lebih bagus, artinya dampaknya bisa lebih besar kepada mitra yang kita sasar sebagai target untuk ditingkatkan kapasitasnya. Ya, jadi itu. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa dalam melakukan pengabdian masyarakat itu harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Terus itu yang pertama, agar lebih terstruktur. Terus lokasinya sebaiknya dengan mitra kerjasama, agar mitra kerjasama ya lokasinya di desa yang mungkin sudah dijalin kerjasama dengan institusi itu lebih kelihatan dampaknya ya Bu Dokter ya, terkait dengan pelaksanaan. Nah ini kan pelaksanaan pengabdian kita juga melibatkan mahasiswa ya Bu Dokter ya. Nah kira-kira gimana tuh dengan mahasiswa yang ikut ini? Apakah mahasiswanya yang tingkat akhir ya kalau tidak salah ya? Yang harusnya itu apakah tingkat akhir atau bisa dimix itu dengan mahasiswa yang masih semester awal atau mungkin yang semester yang 4 ini? Jadi kalau untuk peserta yang mahasiswa itu sebenarnya tidak ada batasan harus semester akhir, semester awal, karena sesungguhnya ini kita mengajak mereka untuk bisa juga melaksanakan tridharma perguruan tinggi, karena di dalam kurikulum pendidikan sendiri itu, di dalam bidang kemahasiswaan sendiri itu mereka juga melakukan tridharma perguruan tinggi. Jadi mereka tidak hanya belajar di kampus, tidak hanya praktek di rumah sakit atau di klinik, tapi mereka juga nanti pada saatnya akan melaksanakan penelitian, dan pada saatnya mereka akan melakukan praktek kuliah kerja nyata. Nah, kuliah kerja nyata itu adalah salah satu bagian dari unsur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Jadi tidak ada batasan. Oh, gitu ya. Tidak ada batasan ya. Jadi kebetulan yang ikut dalam kegiatan ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang memang penelitiannya itu berkaitan dengan mitra sasaran. Jadi sekalian bisa melihat ya, bisa melihat, bisa mengobservasi bagaimana sih sebenarnya apa yang ingin dilaksanakan nanti itu, apa gunanya buat si mitra sasaran ini. Betul sekali, jadi manfaatnya banyak ya kepada mahasiswa juga yang ikut tentunya. Setidaknya mereka mendapat pengalaman dalam ikut kegiatan ini, mereka punya pengalaman tersendiri, dan tentunya pada mahasiswa tingkat akhir juga memiliki plus bahwa dengan turunnya mereka juga bekerja sama atau menjadi tim ini akan mempermudah juga kegiatan penelitian mereka nantinya ya, karena dia secara tidak langsung sudah melakukan kegiatan observasi ya. Oke, kira-kira apa lagi ya yang kita bahas tentang pengabdian ya? Mengenai luaran mungkin ya? Oh iya, betul luarannya ya Bu. Nah kalau misalnya sudah dilakukan itu, luarannya dalam bentuk apa Bu? Dalam bentuk buku kah? Dalam bentuk jurnal kah? Atau seperti apa? Karena memang sih yang sekarang kan untuk penerbitan jurnal untuk pengabdian kan ini masih banyak yang belum tahu mungkin Bu. Mungkin bisa dijelaskan ya.
Jadi kalau luaran pengabdian itu sendiri sebenarnya banyak ya, bisa banyak sesungguhnya, bisa banyak sekali. Mulai dari jurnal, kemudian diseminasi melalui pemberitaan, baik itu media cetak, online, kemudian bisa berupa buku. Jadi ada juga beberapa rekan saya itu yang menulis seri pengabdiannya dalam bentuk buku. Jadi tema-tema pengabdian itu yang diangkat dalam pengabdian itu mereka tulis dalam buku seri. Jadi pengabdian A, B, C, D itu dia tulis dalam buku seri. Dan itu semacam menjadi salah satu karya baru lagi buat dia kan. Jadi ada lagi berdampak ke yang lain. Nah, sementara jurnal pengapmas juga itu sebenarnya sasarannya supaya kita ini meninggalkan kebiasaan lama gitu ya. Jadi kita meninggalkan kebiasaan lama. Biasanya kan kita melaksanakan pengabdian hanya ada surat bukti telah daftar hadir, telah melakukan, ya, kemudian sudah itu saja biasanya dokumentasi. Nah, ini tidak ada bukti ilmiah bahwa kita melaksanakan kegiatan itu di mana, apa landasan berpikirnya, apa dasarnya, apa tujuannya, dan apa yang telah dicapai. Itu tidak ada dan tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ketika ingin ditelusuri misalnya pada saat penilaian angka kredit ingin ditelusuri mana nih hasilnya. Nah, dengan jurnal ilmiah itu, jurnal pengabdian itu, reviewer itu akan lebih mudah menelusur hasil-hasil kegiatan yang sudah pernah kita lakukan. Jadi sebenarnya selain kita meninggalkan jejak sejarah ya, sejarah digital, kita ini pernah ada di muka bumi ini, itu juga sebagai bentuk sebenarnya pertanggungjawaban agar kita meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang pakai prinsip praktis saja ya, sehari praktis selesai gitu, nggak bisa seperti itu. Ya, jadi itu tadi ya teman-teman, bahwa kalau setelah kita melakukan kegiatan tuh harus memiliki jejak rekaman ya. Rekaman itu yang tadi dalam bentuk luaran yang telah dijelaskan oleh Dr. Asnia ya. Jadi banyak ya tadi, tapi saya juga menarik tadi saya baru dengar tuh Bu, bahwa bisa dibuat kayak semacam buku series gitu ya. Jadi itu mungkin juga sebagai referensi buat kita melihat, oh ibu ini habis melakukan pengabdian dengan metode seperti ini ya. Saat itu juga bisa jadi alternatif buat teman-teman yang mungkin akan membuat suatu luaran terhadap kegiatan pengabdian masyarakatnya. Oke. Jadi tambahan mungkin ya, kalau kita kan di bidang kesehatan itu terkadang bingung ya, mau bikin pengabdian apa nih gitu kan. Terkadang kita bingung, sementara yang lain itu kan bisa misalnya pemanfaatan produk hasil penelitian, bisa uji coba alat misalnya untuk bidang-bidang teknik ya. Kalau bidang pertanian misalnya langsung ke uji coba pangan, misalnya uji coba pada sektor pertanian. Nah, sementara kita ini kesehatan itu sebenarnya maunya apa gitu. Nah, jasa kali ya. Nah, di bidang kesehatan sesungguhnya kita bisa berkolaborasi dengan beberapa bidang ilmu yang ada di dalam kampus, yang ada di prodi maupun yang ada di luar kampus. Jadi pengabdian itu sekarang boleh lintas program studi lintas universitas, karena ini adalah kampus merdeka ya. Jadi misalnya kita mau bikin nih contoh ya, kita mau bikin pengembangan ekonomi masyarakat melalui sampah misalnya. Nah, itu kita bisa mengajak teman-teman dari ekonomi, bagaimana nih kita buat masyarakat supaya dia bisa berdaya secara ekonomi dari sampah. Nah, selain dari kita, mungkin unsurnya adalah bagaimana membentuk perilaku hidup bersih dan sehat dengan menjadikan sampah itu sebagai sumber ekonomi. Jadi ada nanti perilaku sehat yang terbentuk dengan memilah sampah sebelum dibuang. Nah, artinya kan dua sasaran bisa tercapai di situ. Nah, seperti itu. Selaku orang bisa hidup bersih, juga tentunya dari sampah itu bisa menghasilkan cuan. Iya, dia menghasilkan duit ya. Jadi lumayan buat beli minyak goreng. Iya, betul. Baik, sekarang setelah pandemi ini masih banyak orang yang mungkin
yang belum stabil ekonominya ya. Jadi banyak sekali sih sebenarnya manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat, dan tentunya bukan manfaatnya hanya di dunia saja ya Bu Dokter ya. Jadi ya tentunya manfaat ini bisa menjadi amal buat kita ya. Yang penting kita melakukannya dengan ikhlas ya, tentunya dan tujuannya bagaimana kita bisa, masyarakat yang ada di sekitar kita ini ya, memiliki apa ya, dampak manfaat dari apa yang kita berikan. Apalagi ya penutup kita bahas penutup. Oh ya, Kalau statement dulu Bu, kira-kira apa itu pesannya buat dosen muda seperti saya ini atau dengan teman-teman? Untuk ini teman-teman ya. Jadi tadi itu saya sempat nonton video yang lewat di TikTok. Jadi kita yang sehari-harinya ini mungkin sebagai dosen, mungkin ada yang senang, ada yang tidak ya. Ada yang senang, ada yang tidak. Jadi ada 3 sebenarnya kata yang ingin saya bedakan di sini. Yang pertama adalah pekerjaan, yang kedua adalah karir, dan yang ketiga adalah passion. Nah, kita berada di pekerjaan yang bisa aja mungkin kita nggak suka, atau bisa jadi kita terpaksa, tetapi kita harus punya. Kenapa? Karena orang harus biayai hidupnya kan. Kita ini hidup di dalam dunia material, semua serba dibayar, semua serba butuh uang. Jadi mau nggak mau orang harus punya kerjaan. Nah, pekerjaan sebagai dosen. Nah, sekarang bagaimana pekerjaan itu bisa berakhir menjadi karir? Nah, bisa berakhir menjadi karir adalah bagaimana kita bisa berada di posisi yang kita inginkan. Misalnya, saya sekarang udah bekerja sebagai dosen. Oke, saya mau jadikan ini adalah karir. Maka perhatikanlah setiap kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan itu. Penuhilah semua kewajiban-kewajiban yang diharuskan. Dan kalau bisa, lompatilah target yang dicapai oleh orang banyak. Misalnya orang banyak capainya 12 SKS per semester, Anda boleh bikin 24 16. Atau Anda boleh bikin lebih daripada itu. Karena sekarang sah-sah aja beban itu lebih ya. Nah, kalau orang satu semester bisa penelitian menghasilkan 1 jurnal, Anda coba lompati jadi 2 jurnal. Artinya Anda buat karir Anda bisa jauh lebih cepat ya, naik pangkatnya lebih cepat, kenaikan golongannya lebih cepat, yang mana berdampak juga pada uang ini tadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah passion. Passion itu adalah titik di mana orang itu sudah merasa bahwa itu adalah panggilan dalam hatinya ya. Baru menjadi dosen itu adalah sebuah panggilan hati bagi dia. Artinya dia ingin menjadikan profesi yang tadi ini sebagai pekerjaan, yang kemudian menjadi karir, itu menjadi passion dia. Artinya dia akan melakukan apapun itu dengan penuh keikhlasan, penuh kebahagiaan, dan dia merasa totalitas ya, Bu, terpanggil untuk pekerjaan itu. Nah, kalau sudah sampai di situ, artinya Anda sudah tidak ada lagi yang bisa mengambil profesi ini dari diri Anda ya. Jadi mungkin itu teman-teman dosen yang sekarang mungkin masih ada di level pekerjaan, coba bayangkan bagaimana kalau jadi ini sebagai karir. Nah, kalau ada di level karir, jadikan ini sebagai passion Anda. Mungkin itu akan lebih memudahkan kita dalam menjalani keseharian kita sebagai pendidik. Amin. Jadi itu tadi wejangan-wejangan atau nasihat-nasihat untuk kita ya, terutama ya untuk diri saya sendiri, untuk teman-teman juga ya, bahwa jadikanlah pekerjaan kita ini menjadi suatu pekerjaan yang memang ditekuni dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas. Tadi yang sudah disampaikan bahwa jadikan suatu passion ya, karena dengan sendirinya itu pasti segala sesuatu apa yang kita lakukan itu enjoy, senang, ada kesenangan dan kepuasan tersendiri ya, Bu ya. Ketika kita melakukannya dan pencapaian yang kita dapatkan ini betul-betul dari hasil kerja keras kita, tentunya beda ya rasa kepuasan itu, dan tentunya menjadi suatu kebiasaan untuk diri kita sendiri. Jadi kalau terbiasa menjalankan tridharma dengan baik, tentunya pasti ada yang merasa kurang dan sebenarnya menjadi warning buat kita. Ini semester harus apa lagi ya yang kita harus lakukan, seperti apa, dan kita udah menjadi alarm juga sih buat kita ya. Dengan
begitu ya tentunya kita akan terhindar dari sifat kemalasan. Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak Ibu Dokter atas informasinya yang sangat berguna sekali, dan perjalanan ini tidak terasa kita